Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Rudi Sinaga selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 12. Nah, di sini kita akan melakukan debat yang memiliki topik nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum. Nah, di sini langsung saja untuk tim pro yang ingin menyampaikan argumennya, mohon raise hand. Baik, kepada Muhammad langsung saja menyampaikan argumennya. Perkenalkan, saya Muhammad Mahan dengan NIM 2109 tahun 625, program studi ilmu politik. Nah, di sini saya akan menyampaikan argumen pro saya. Dalam pemilihan umum, kita mengetahui bahwasannya pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang saat ini paling efektif untuk mengikutsertakan jutaan rakyat untuk menyalurkan pendapatnya atau aspirasinya dalam menentukan pemimpin maupun perwakilan yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilu harus diselenggarakan sebagai perwujudan dan pemaknaan sila-sila dalam Pancasila. Pendapat saya di sini, pemaknaan sila itu lebih tepatnya kepada sila keempat Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada tim kontra yang ingin menyanggah dari tim pro, mohon sampaikan argumennya. Terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu dengan NIM 210-20261 dari Prodi Ilmu Hukum. Adapun melanjutkan pendapat yang telah ada tadi dari teman-teman, di sini saya memiliki pandangan terhadap penerapan Pancasila dalam pemilu, bahwa menurut saya penerapan pemilu kita sudah cukup sesuai dengan nilai yang terkandung dari sila dalam Pancasila. Yang mana kita sebagai pembicara, kita secara bebas tanpa adanya paksaan dan berjalan dengan aman. Namun bukan berarti penerapan ini berjalan sempurna sesuai dengan Pancasila. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa masih ada saja pihak dalam ajang pesta demokrasi yang melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai dari Pancasila tersebut. Seperti para calon yang melakukan kampanye yang disertai dengan money politik yang merusak nilai dari sila ketiga dan kelima Pancasila mengenai keadilan dan manusia yang beradab. Serta seringkali juga para peserta pemilih suara juga menerima hal tersebut dengan santai, yang mana ini mencerminkan bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan isi kandungan Pancasila sendiri. Namun karena hal itu, pemerintah juga yang dirasa akan menjawab permasalahan yang akan ada di saat pemilu terjadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asyidik, bahwa makin elastis suatu aturan, makin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman, hingga undang-undang dasar tidak lekas ketinggalan zaman. Nah, sekian pendapat dari saya mengenai materi debat kita. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumennya. Kepada tim pro yang ingin menyanggah dari tim kontra, mohon raise hand dan sampaikan argumentasinya. Terima kasih. Baik, kepada Novi langsung saja menyampaikan argumennya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Novi Auliadani dengan NIM 210906003. Jadi saya ingin memberi argumentasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum tadi. Seperti yang dikatakan tim kontra tadi, ada yang disebut dengan money politik ataupun ketidaksesuaian dalam pemilihan umum itu tergantung pada diri kita sendiri. Mengapa? Karena dalam pemilihan umum itu sudah tertera, sudah diterapkan jurdil. Jadi semua itu sudah sesuai dengan nilai Pancasila. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada tim kontra yang ingin menyanggah, tim pro mohon raise hand dan langsung saja sampaikan argumennya. Kepada kelompok yang mau menyampaikan sanggahannya, kepada Novi langsung saja raise hand. Baik, kepada Michelle boleh sampaikan argumentasinya. Terima kasih. Sebelumnya saya dari tim Pro dan saya mendukung pendapat teman-teman saya yang sebelumnya sudah memberikan pendapat, yaitu dari tim Pro, dari yang beberapa sebelumnya, maaf. Jadi saya mendukung pendapat mereka karena pada dasarnya pemilihan umum ini realisasi dari nilai Pancasila, di mana pemilihan umum kan dibentuk pertama kali itu maksudnya dimulai pertama kali pada tahun 1955, 10 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa dibentuk? Karena melihat dengan isi Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi dari sila keempat ini lahirlah pemilihan umum begitu. Jadi secara general pemilihan umum itu menerapkan nilai-nilai Pancasila begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Denny. Baik, terima kasih kepada Michelle. Selanjutnya kepada tim kontra yang ingin menyanggah dari tim pro, mohon raise hand dan langsung sampaikan argumennya. Kepada Tiarma, langsung saja sampaikan argumennya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiarma Talais Menjuntak dengan NIM 2110-2059, Prodi Ilmu Hukum. Saya kontra pada nilai sila yang keempat, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam pemilu proses pemilihan seseorang atau pejabat, namun di sini kebanyakan kaum milenial memilih atas kemauan orang tuanya. Jadi menurut saya belum terekspresikan nilai sila keempat sepenuhnya dalam penerapan pemilihan umum. Sekian. Baik, terima kasih. Kepada tim pro yang ingin menyanggah dari Tiarma, boleh raise hand dan sampaikan pendapatnya. Baik, kepada Muhammad Fauzan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya saya Muhammad Fauzan Helmi dengan NIM 2108051007 dari program studi biologi. Nah, mengenai sebagaimana mungkin tadi dari Tiarma sendiri, untuk pemilu terkadang ada beberapa yang dia harus mengikuti dari pendapat orang tuanya. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya sistem pemilihan umum ini sudah menerapkan banyak nilai Pancasila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Nah, di sini tergantung kitanya sendiri sebagai manusia, sebagai masyarakat, bagaimana cara kita gitu untuk menerapkan nilai Pancasila ini terhadap pemilu. Seperti tadi mungkin yang sebagaimana ia harus mengikuti apa yang dipilih oleh orang tuanya. Nah, ini tergantung sebagaimana pribadi tadi untuk apakah ia tetap mengikuti dari orang tuanya atau mungkin ia mengikuti pendapat dia sendiri begitu. Jadi mungkin saya sendiri tergantung bagaimana cara kita itu terhadap penerapan sila-sila untuk sila-sila terhadap pemilu. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kontra yang ingin menyanggah, boleh raise hand atau langsung saja on mic. Terima kasih.
Kepada tim kontra yang ingin menyanggah langsung saja. Baik, kepada Marco, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marco Fernand Leslie dengan NIM 2102000079 dari Prodi Ilmu Hukum. Nah, fakta sunt potentiaria verbis, yang artinya perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata. Nah, pernyataan-pernyataan dari tim pro berkaitan dengan diterapkannya nilai Pancasila dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai hanya kata-kata saja. Karena pada faktanya dapat kita lihat maraknya politik uang seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya di tim kontra tadi, yang terjadi pada pemilu-pemilu yang sedang diselenggarakan. Nah, politik uang ini menyebabkan ketidakbersihan pemilu dan ketidaktransparansian dari pemilu, dan serta tidak mencerminkan adanya nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima, yang menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan. Sekian dari saya, kembali moderator. Baik, terima kasih kepada Marco. Selanjutnya kepada tim pro yang ingin menyanggah, boleh langsung raise hand atau on mic. Izin moderator untuk menambahkan pendapat. Baik, Saya Pivot. pro. Izin perkenalkan, nama saya Puput Betani Surbakti dengan NIM 21090440. Saya dari tim pro ingin menambah kekuatan pada tim kami, tim pro. Pernyataan yang saya berikan adalah bahwa nilai-nilai Pancasila itu kita lihat adalah bagian dari Indonesia ini bagian apanya gitu. Nah, kita lihat nilai-nilai Pancasila ini adalah bagian dari dasar negara itu sendiri. Jadi dalam negara itu sendiri ada pemilu. Nah, pasti pemilu yang kita laksanakan harus melihat ataupun merujuk pada dasar negara itu sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua adalah masyarakat Indonesia sekarang tinggal di mana? Tinggal di negara Indonesia. Dan negara Indonesia itu sekarang berdiri dengan sistem berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi tentunya apapun segala kegiatan yang dilaksanakan, sistem yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan kepada hal-hal yang mendasari negara itu sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila. Sekian tambahan dari tim pro, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puput. Selanjutnya berakhirlah sudah debat kita hari ini. Sebelum itu kepada Natalia boleh disampaikan untuk kesimpulan pada hari ini mengenai debat kita nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum. Kepada Natalia, sudah tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Denny. Saya Natali Gutom dari Fakultas Ilmu Hukum akan menyampaikan kesimpulan dari debat kita pada hari ini. Berdasarkan argumentasi yang telah dibawakan dengan sangat baik ya dari tim pro dan tim kontra mengenai topik debat nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum, saya merangkum. Tim pro membawakan bahwa pemilu itu merupakan sejatinya adalah paradigma demokrasi perwujudan aspirasi rakyat, khususnya pada sila keempat Pancasila. Dan seluruh penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang merusak nilai-nilai Pancasila dalam pemilu itu sejatinya bergantung kepada pribadi masing-masing, karena pada dasarnya pemilu itu merupakan sekali lagi adalah nilai-nilai Pancasila. Tim pro juga menegaskan sekali lagi bahwa pribadi masing-masing adalah kunci keberhasilan dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pemilu. Tim kontra hadir dengan adagium dan konsep bahwa fakta lebih kuat daripada kata-kata. Tim kontra menegaskan sejatinya pemilu ini sering disalahgunakan atau hanya sebatas sebagai pesta ajang demokrasi semata. Tim kontra membawakan bahwa tim kontra juga mengamini bahwa pemilu memang implementasi nilai Pancasila, tetapi dalam pelaksanaannya sekali lagi seringkali bertentangan dengan nilai Pancasila, contohnya seperti money politik dan sebagainya. Sila keempat yang diagung-agungkan oleh tim pro sejatinya tidak terrealisasikan. Karena ketika rakyat, khususnya kaum milenial, sejatinya ketika memilih itu seringkali terdoktrinisasi dari pemilihan orang tua maupun lingkungan pertemanannya. Risahkan kepada Denny. Baik, terima kasih kepada Natalia yang telah menyampaikan kesimpulan debat kita pada hari ini. Begitu juga lah berakhirlah debat kita hari ini. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.